Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kelompok kami terdiri dari Rosalina Putri, Muhammad Yusuf, Celika, Siti, dan Desi. Eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak positif atau negatif dari kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan. Eksternalitas muncul apabila seseorang melakukan kegiatan yang mempengaruhi kesejahteraan orang lain, namun tidak membayar ataupun menerima kompensasi atau imbalan atas pengaruh itu. Pengaruh terhadap orang lain disebut eksternalitas negatif jika bersifat merugikan, sebaliknya disebut eksternalitas positif jika bersifat menguntungkan. Next. Jenis eksternalitas. Eksternalitas seringkali muncul karena penegakan hak properti yang tidak jelas untuk beberapa barang seperti tanah, bangunan, dan uang. Penegakan hak kepemilikan adalah mudah, tapi itu tidak untuk yang lainnya seperti udara dan air. Air dan udara mengalir bebas melintas batas kepemilikan pribadi. Itu membuat jauh lebih sulit untuk menetapkan kepemilikan. Secara umum, eksternalitas terbagi ke dalam dua kelompok. Yang pertama, eksternalitas negatif dan positif. Eksternalitas negatif mewakili konsekuensi negatif dari aktivitas ekonomi, konsumsi, atau produksi ke pihak ketiga yang tidak terkait. Beberapa eksternalitas negatif sangat berbahaya seperti limbah, polusi, dan pencemaran lingkungan. Eksternalitas positif adalah manfaat dari kegiatan ekonomi bagi pihak ketiga yang tidak terlibat. Meskipun beberapa manfaat, namun eksternalitas macam ini juga menciptakan inefisiensi pasar. Next. Penyebab eksternalitas pada umumnya disebabkan oleh pendefinisian property right yang kurang jelas. Property right sendiri didefinisikan sebagai hak kepemilikan terhadap suatu barang atau ide. Kebijakan publik dalam mengatasi eksternalitas. Setiap kali eksternalitas muncul sehingga mengakibatkan alokasi sumber daya yang dilakukan dasar tidak efisien. Pemerintah dalam melakukan salah satu dari dua pilihan tindakan yang ada. Pilihan pertama adalah menerapkan kebijakan-kebijakan atau pendekatan komando dan kontrol atau kontrol polices. Next. Barang publik dan sumber daya milik bersama. Barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Adapun jenis-jenis barang adalah sebagai berikut. 1. Pribadi swasta atau private good. 2. Barang publik atau public goods. 3. Sumber daya milik bersama atau common resources. 4. Ada pula barang yang memiliki eksklusivitas namun tidak memiliki sifat persaingan. Barang seperti ini hanya muncul dalam situasi monopoli alamiah atau natural monopoli. Dampak eksternalitas, kelebihan dan kelemahan dari eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak yang tidak dapat dipilih atau ditolak oleh pihak ketiga karena kejadiannya di luar kontrol pihak tersebut. Oleh karena itu, banyak anggapan bahwa eksternalitas bersifat merugikan. Nah, di sini ada beberapa kelebihan dari eksternalitas. Yang pertama yaitu eksternalitas itu mampu memotivasi seseorang untuk mempertahankan usahanya. Selain itu,
suplai tenaga kerja berlimpah, dan upah murah. Nah, untuk kelemahan eksternalitas tentunya banyak. Yang pertama yaitu kualitas SDM, terutama pendidikan formal yang rendah, termasuk melihat peluang bisnis yang terbatas. Nah, kemudian yaitu produktivitas rendah. Nah, ketika kualitas SDM rendah, etos kerja dan disiplin pun menjadi rendah, serta penggunaan tenaga kerja cenderung eksploitatif dengan tujuan untuk mengejar target dan sering mengandalkan anggota keluarga sebagai pekerja yang tidak dibayar. Next. Selanjutnya, solusi yang tepat agar bersih dengan melarang atau mewajibkan perilaku tertentu dari pihak-pihak tertentu. Contohnya untuk mengatasi kebiasaan membuang limbah beracun ke sungai. Yang kedua, dampak aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan sangat penting untuk mengurangi eksternalitas negatif. Metode ini digunakan untuk meningkatkan eksternalitas positif dan mengurangi eksternalitas negatif. Yang ketiga, pajak Pigouvian. Pajak Pigouvian adalah pajak khusus yang diterapkan untuk mengoreksi dampak dari suatu eksternalitas negatif. Contohnya memberi subsidi untuk kegiatan-kegiatan yang positif dan memunculkan eksternalitas positif. Yang keempat, intensif pemerintah. Pemerintah dapat memberikan intensif dalam bentuk subsidi, pengurangan pajak, atau regulasi yang menguntungkan perusahaan dengan eksternalitas positif. Contohnya, subsidi pada pengemasan panel surya di Jerman. Yang kelima, kesadaran konsumen. Selain dari intensif pemerintah, kesadaran konsumen juga penting dalam mengurangi eksternalitas negatif dan menambah eksternalitas positif. Contoh yang paling nyata dari kesadaran konsumen adalah pengurangan konsumsi dan boikot produk pada produk yang mengandung minyak kelapa sawit. Sekian dari kelompok 9, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.